Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kisah sahabat Rasulullah SAW yang pernah bertemu dengan Dajjal. Sebelum melanjutkan video ini, silakan sukai, komen, like, dan share video ini. Fatimah bin Qais meriwayatkan, dalam suatu kesempatan, usai menunaikan sholat berjamaah, Rasulullah SAW naik ke mimbar seraya tertawa kecil. Terdengar dari kedua bibirnya ucapannya, kepada semua yang baru saja menunaikan sholat, tetaplah berada di tempat. Setelah semua sahabat duduk tenang, beliau kemudian mengawali pembicaraannya. Apakah kalian tahu mengapa aku kumpulkan kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya tentu lebih mengetahui. Beliau kemudian melanjutkan, demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk sebuah kabar yang menyenangkan atau yang menakutkan. Namun, saya kumpulkan kalian karena Tamim ad-Dari, yang dulunya adalah seorang Nasrani. Kemudian dia datang berbait dan masuk Islam. Selain itu, dia juga menyampaikan sebuah cerita yang sesuai dengan apa yang ingin saya ceritakan tentang Dajjal. Sekedar informasi tambahan, Tamim ad-Dari adalah seorang warga Nasrani Palestina yang pernah berjumpa dengan Dajjal dalam salah satu perjalanannya ke Jazirah Arab. Sepulangnya ke rumah, Tamim ad-Dari berhijrah ke Madinah dan masuk Islam. Setelah berada di Madinah, dia menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Rasulullah SAW. Mendapatkan kabar tersebut, beliau lantas mengumpulkan para sahabat dan menyampaikan kepada mereka. Dengan demikian, tak perlu diragukan lagi bahwa kisah ini benar dan sahih. Jika tidak, tentu beliau tidak akan menyampaikan kepada para sahabatnya. Sebab Allah pun tidak ridha jika Rasulnya menyebarkan berita bohong. Di samping itu, tidak ada celah sedikit pun bagi Tamim ad-Dari untuk berbohong di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meneruskan kisahnya. Tamim bercerita bahwa pada suatu ketika dirinya menaiki kapal laut bersama 30 orang dari kabilah Lab dan Judzam. Selama 1 bulan lamanya, mereka terombang-ambing di atas gelombang lautan. Sampai akhirnya, mereka berlabuh di sebuah pulau yang ada di tengah lautan menjelang matahari terbenam. Mereka duduk tak jauh dari kapal. Beberapa waktu kemudian, mereka masuk ke dalam pulau dan menjumpai sebuah hewan yang berbulu lebat. Saking lebatnya bulunya hewan tersebut, mereka tidak tahu mana kubul dan mana zuburnya. Mereka kemudian memberanikan diri dan berkata kepada hewan tadi, celakalah, hewan apa engkau? Anehnya, hewan itu bisa menjawab, aku adalah Al-Jassasah. Mereka kembali bertanya, apa itu hewan Al-Jassasah? Si hewan berkata, wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah gereja, sebab dia sangat merindukan kabar kalian. Seperti yang dikisahkan Rasulullah SAW, Tamim menuturkan, setelah hewan tersebut menyebutkan seorang laki-laki kepada kami menjadi takut. Jangan-jangan hewan itu adalah setan. Meski demikian, kami penasaran dan segera pergi menuju gereja yang ditunjukkan hewan tadi. Begitu sampai, ternyata benar di dalam gereja sudah ada sosok manusia terbesar sejauh yang pernah kami lihat. Dia diikat dengan kuat, sedangkan kedua tangannya disimpan di tekukannya. Dari kedua lututnya sampai mata kakinya terikat dengan besi. Kala itu kami bertanya, celakalah, siapakah engkau? Manusia raksasa itu menjawab, kalian sudah bisa mengetahui kabarku. Sekarang sampaikanlah kepadaku, siapakah kalian? Rombongan Tamim ad-Dari menjawab, kami semua adalah orang Arab. Kami berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami dihadang ombak dan gelombang.
Kami pun terombang-ambing selama 1 bulan. Sampai akhirnya kami berlabuh di pulaumu ini. Tiba-tiba kami berjumpa dengan seekor hewan yang lebat bulunya, dan ia meminta untuk kesini menemuimu. Sebab tuturnya, kau begitu merindukan kabar kami, sehingga kami pun segera menemuimu. Laki-laki itu berkata, sekarang sampaikanlah kepadaku tentang kurma Baisan, dituturnya oleh Tamim Ad-Dari. Kami balik bertanya, tentang apanya yang ingin engkau tanyakan? Yang aku tanyakan kepada kalian, apakah kurma itu masih berbuah? Ya, masih. Andaikan kurma itu nyaris tak berbuah, sekarang sampaikanlah kepadaku tentang danau Tabariyah. Tentang apa yang ingin engkau tanyakan? Apakah ia masih terisi air? Iya, danau itu masih terisi banyak air. Sekiranya air danau itu sudah hampir kering, ucap si laki-laki. Laki-laki itu kembali bertanya, sekarang kabarkanlah kepadaku tentang sumur Zoghar. Tentang apa yang ingin engkau tanyakan? Tanya mereka. Apakah sumur itu masih ada airnya? Apakah warga sekitar masih bercocok tanam dengan air sumur tersebut? Rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, masih, bahkan airnya masih banyak dan para penduduk masih berladang dengan airnya. Laki-laki dalam gereja itu kembali menanyakan pertanyaan yang lain. Lalu kabarkanlah kepadaku tentang Nabi orang-orang Arab. Apa yang telah dia lakukan? Dia lahir di Mekah dan hijrah ke Madinah. Apakah Nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab? Betul, jawab kawan-kawan Tamim Ad-Dari. Lalu, apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab? Kawan-kawan Tamim Ad-Dari pun mengabarkan sejelas-jelasnya bahwa sang Nabi telah muncul di tengah masyarakat Arab dan ditaati oleh mereka. Terdengar si laki-laki itu bertanya lagi, apakah itu sudah terjadi? Benar, tegas mereka. Nabi itu lebih bagus bagi mereka jika mereka menaatinya. Karena itu, dia memberitahukan kalian tentangku. Sesungguhnya aku ini adalah Al-Masih Dajjal. Aku hampir saja diizinkan keluar. Setelah keluar, aku akan berjalan di muka bumi. Tidaklah aku biarkan satu kampung pun kecuali akan aku singgahi dalam 40 hari selain kota Makkah dan Madinah. Keduanya diharamkan kepadaku. Setiap kali aku akan masuk ke dalam keduanya atau masuk ke dalam salah satunya, aku dihadapi oleh satu malaikat dengan pedang terbungkus sarung di tangannya yang disiapkan dihunuskan untuk menghalangiku. Setiap jalan bukit yang ada di kota itu akan ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Di akhir kisahnya, perawi hadis ini, yakni Fatimah binti Qais menambahkan, sambil mengutuk mimbar dengan tongkat, Rasulullah SAW bersabda, ini baik, ini baik, ini baik. Maksudnya Madinah. Beliau memungkaskan kisahnya, bukankah aku telah menyampaikan hal itu kepada kalian? Para sahabat menjawab, benar. Beliau kembali bersabda, sungguh mengagumkanku cerita Tamim ini. Ceritanya sesuai dengan yang ingin aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal, Makkah dan Madinah. Ingatlah, Dajjal itu berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Ia datang dari arah timur, dari arah timur, dari arah timur. Beliau mengatakan demikian sambil memberi isyarat ke arah timur. Demikianlah kisah yang disarikan dari hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.